Baik, kita berjumpa kembali dengan metode elemen hingga kelas A dan kelas C ya. Ini video yang ketiga kalau tidak salah. Yaitu akan memberikan tutorial tentang masalah perpindahan panas konduksi ya. Anda harus masih ingat itu perpindahan panas konduksi itu apa ya kan. Perpindahan panas konduksi kalau yang masih ingat ya adalah perpindahan panas melalui hantaran benda padat atau bisa juga melalui fluida, tapi fluidanya diam, dianggap tidak bersirkulasi, kemudian dianggap rho-nya konstan, itu bisa dianggap juga konduksi. Tetapi yang paling umum adalah perpindahan panas melalui hantaran benda padat. Nah, di sini benda padatnya adalah ini, yang biru ini ya, yang biru ini. Yang biru ini benda padatnya yang biru. Sedangkan yang hijau ini adalah isolasi. Ini adalah isolasi yang hijau. Isolasi itu apa? Siapa yang masih ingat isolasi? Isolasi adalah material yang bisa digunakan untuk menahan laju aliran kalor. Sehingga di situ tidak ada aliran kalor keluar dari sini ke sana ataupun masuk dari sini ke sana, tidak ada. Jadi aliran kalornya hanya searah ke sana. Ya, karena di atas dan bawah ini adalah isolasi. Tapi di sini isolasi panas ya. Isolasi panas berbeda dengan isolasi listrik. Ya, nanti kalau Anda belajar TTL akan tahu isolasi listrik ya. Kalau di sini adalah isolasi panas. Artinya kita mengkondisikan ini supaya alirannya hanya satu dimensi ke sana saja, ke arah kanan saja. Nah, kemudian yang perlu Anda ingat, konduksi itu selalu berjalan dari titik yang suhunya tinggi ke titik yang suhunya lebih rendah. Jadi kalau nanti Anda membuat suatu persoalan konduksi kok dari suhu rendah ke suhu tinggi, wah, berarti menyalahi teori ya. Jadi perpindahan panas berjalan dari suhu tinggi ke suhu rendah, terutama konduksi ini ya. Rumus konduksi itu sendiri seperti Anda masih ingat mudah-mudahan adalah seperti ini. Q min Ka dt dx. Ya, Anda buka lagi yang dulu pernah mengambil perpindahan panas, ya kan? Mengambil lah, ini ada min, ini karena dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, makanya ada simbol negatif, artinya turun, artinya keluar, ya kan, berkurang dari yang suhu tinggi menjadi suhu rendah, kan suhunya kan berkurang itu ya. dt dx ini sebetulnya adalah delta T, perbedaan suhu antara dua titik, kemudian ini adalah jarak dari dua titik. Itu kalau di perpindahan panas. Kalau di sini ini juga sama ya kan, di sini juga sama, ini dt. TJ kan di sini nih, TJ dikurangi TI. Nah, ini kan perbedaan dua suhu dibagi panjang ini adalah XJ min XI sama dengan L. L itu panjang batangnya. Sehingga dt dx
sama dengan TJ min TI per L. Ya. Q adalah laju aliran kalor. Ya, biasanya satuannya kalau laju aliran kalor ya adalah watt. Yaitu sama dengan joule per detik atau joule per sekon. Atau disebut juga dalam bahasa kerennya heat flow rate. Ya. Atau gradien suhu pada arah konduksi juga boleh. K-nya di situ apa? K-nya adalah konduktivitas termal. Ya. Yang satuannya yang paling umum adalah watt per meter derajat Celcius. A-nya adalah luasan penampang tegak lurus aliran kalornya. Jadi tidak boleh miring, harus tegak lurus. Kalau miring harus diproyeksikan menjadi tegak lurus. Jika variasi temperatur sepanjang batang L kita umpamakan adalah linier, ya, linier, nanti kita akan tahu ada linier, ada non linier, itu nanti pada saat membahas metode elemen hingga untuk interpolasi. Ya, untuk interpolasi atau untuk pendekatan suatu nilai tapi dengan menggunakan beberapa macam variabel yang tidak linier, ya. Untuk sementara kita anggap dulu bahwa ini adalah misalkan adalah linier. Seperti dulu ada UI, ada UJ, nah sekarang juga ada QI, ada QJ. QI bagaimana? QI ya min KA dibagi L, TJ min TI. Kalau QJ-nya ya min KA per L, dibalik sekarang TI-nya yang kurangi TJ. Kalau tadi TJ dikurangi TI. Jadi untuk QI adalah TJ-nya yang dikurangi dengan TI. Ya, kemudian untuk QJ adalah TI-nya yang dikurangi dengan TJ. TI dikurangi TJ untuk QJ. QI adalah TJ dikurangi TI. Ya, jangan sampai kebolak-balik. Itu kira-kira ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjut ke matrik kekakuannya seperti pada metode elemen hingga untuk pertambahan panjang. Di sini juga ada matrik kekakuannya. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya, ini. Jadi, tadi ada QI, ada QJ, maka bisa ditulis dalam bentuk matrik seperti ini. Nah, ditulis seperti ini. KA, L, 1, min 1, min 1, 1, di sini TI, TJ. Ya. Atau dalam bentuk singkatnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini dalam bentuk singkatnya adalah seperti ini. Dan KT-nya ini adalah kekakuan, matrik kekakuan untuk konduksi. Makanya saya kasih KT karena berhubungan dengan suhu. T itu kan temperatur atau suhu, ya kan? Ya, mungkin sampai di sini Anda harus mengingat ini. Kalau yang kemarin adalah pertambahan panjang. Kalau pertambahan panjang kemarin adalah AE per L kan kemarin. Nah, coba buka kembali ya. Di sana ada matrik kekakuannya di sana. Yang jelas sekarang Anda sudah mengenal dua matrik kekakuan, yaitu matrik kekakuan untuk pertambahan panjang dan matrik kekakuan untuk perpindahan panas konduksi satu dimensi. Nah, kira-kira pertemuan ini hanya bahas ini saja karena sesuai dengan
sesuai dengan judulnya di sini. Ini judulnya adalah meh untuk menganalisis perpindahan panas konduksi, ya kan? Jadi hanya sampai di situ saja. Hanya sampai di sini saja. Nah, tetapi supaya jelas kita kasih contoh soal dulu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini gambarnya adalah ini. Ya. Jadi contoh soalnya ini gambarnya adalah itu. Contoh soalnya dia bilang plat komposit terdiri dari bata dan isolasi. Jadi yang ini bata, ini brick ya. Ini juga bata, brick, ini isolasi. Ya, isolasi, tapi ini isolasinya masih memiliki K, jadi masih bisa dilalui kalor. Masih bisa dilalui laju aliran kalor. Kalau K-nya sama dengan 0, maka betul-betul isolasi yang bagus sekali. Maka tidak bisa dilewati oleh panas kalau dia konduktivitas termalnya sama dengan 0. Nah, di persoalan ini tidak sama dengan 0, tapi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi ini ada ceritanya, ada batang, kemudian dikasih bata, kemudian dikasih isolasi, kemudian di sini bata lagi. Jadi nanti aliran, ingat-ingat, perpindahan panas adalah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti alirannya akan ke sana. Di sini masuk, yang di sini akan keluar. Nah, jangan sampai kebalik. Jangan sampai Anda membuat begini, masuk dari sini Pak, keluar ke sini Pak. Wah, itu akan keliru total. Jadi dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, yaitu T1. Nah, ini ada, karena ini ada berapa elemen? Ada 3 ya, elemen 1, ini elemen 1, ini elemen 2, ini elemen 3. Berarti ada 3 elemen. Kalau 3 elemen ya berarti ada 4 node. Nih. Ada node 1, node 2, node 3, dan node 4. Elemennya elemen 1, elemen 2, elemen 3. Ya, ini kemudian yang di persoalan ini, bahwa luas penampang A, ini A-nya, luas penampang A-nya itu adalah 1 mm persegi atau per satuan luas. Jadi satu satuan luas itu A-nya, ya kan? Boleh milimeter persegi, boleh meter persegi, boleh apa saja, yang penting satuannya harus seragam. Kalau di persoalan satuannya mili, ya itu berarti satuan luasnya adalah milimeter persegi. Kalau itu meter, ya berarti meter persegi dan lain sebagainya. Ingat-ingat ya, ini satuan penampangnya yang tegak lurus dengan arah aliran kalor. Satuan penampang di sini, ini satuan penampang di sini adalah 1 mm persegi. 1 mm persegi, ya. Kita di sini ditanyakan adalah untuk matrik kekakuan untuk tiap elemen. Berarti ada K1, ada K1, ada K2, ada K3. Anda memiliki matrik kekakuan 3 macam untuk 3 elemen. Rumusnya sama saja, yaitu pakai rumus ini. Tinggal konduktivitasnya berapa, A-nya berapa, L-nya berapa untuk masing-masing elemen. Kemudian setelah itu, maka matrik gabungan, ya kan? Karena tadi 1, 2, 3, maka matriknya harus digabungkan seperti pada waktu mencari itu, apa namanya?
pertambahan panjang, ya kan? Meh untuk pertambahan panjang. Kalau ada 2 matrik, 3 matrik, 4 matrik, dan sebagainya harus digabungkan. Setelah ketemu matrik gabungannya, maka mencari T2, dan T3. T2 di mana? T2 berarti di sini. Ini T2 ya, di sini. T3 di mana? Ya di sini. Di sini di pertemuan ini. Ini di node 3. T2 berarti di node 2 di sini. T3 berarti di node 3 di permukaan pertemuan ini. Ya, karena yang T4 sudah diketahui ini 20. Kemudian T1 juga sudah diketahui ini 200. Setelah ketemu T2 dan T3, maka Anda harus mencari Q1 dan Q4. Q1 itu adalah laju aliran kalor masuk, sedangkan Q4 adalah laju aliran kalor keluar. Ini di sini Q4 karena di node 4. Yang Q1 ya di node 1 ini, yang panahnya ini ke sana masuk. Ya. Jadi ada beberapa macam variabel yang harus Anda cari dan juga harus membuat matrik kekakuan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini. Ya, ini jawabannya. Jawabannya ada 3 elemen, berarti 4 node. Ya, node 1, 2, 3, dan 4 paling kanan ya. Elemennya ada 3, elemen 1, 2, dan 3. Maka caranya Anda harus membuat matrik kekakuan untuk konduksi pada tiap elemen. Nah, ini sudah dibuat ini. Ya, matrik kekakuan untuk elemen 1 berarti terdiri dari node 1 sama node 2. Pakailah rumus matrik kekakuan, ada K A per L. Ini tentu untuk benda 1, ini elemen 1 artinya ini. Yang kurung tutup dan kurung terbuka begini ini adalah elemen ya. Elemen kalau kurung begini ini adalah matrik. Ya, jadi Anda harus bedakan, atau bisa pakai kurung kurawal boleh, tapi paling enak ya begini ini. Ya kan? Jadi kita mencari matrik kekakuan pertama dulu. Di persoalan Anda lihat K-nya berapa? Ya. K-nya berapa? K-nya adalah 80 kali 10 pangkat min 3. Lalu A-nya berapa? A-nya ya 1 mm persegi karena di situ adalah persatuan luasan. Sedangkan satuannya pada mili, ya maka kita anggap A-nya sama dengan 1 mm persegi. Panjangnya berapa? Nah, panjangnya di soal untuk elemen 1 kita lihat ini. Lupa. Ya ini. Panjangnya 10. Panjangnya 10, yang kedua panjangnya 5, yang ketiga panjangnya 10. Tapi K-nya ini yang pertama dengan yang ketiga sama, ya kan, K-nya. Oke, kita panjangnya adalah 10, kita kembali ke sana, ke sini. Ke sini, ya ini K-nya 10, ini 10. Lalu dikalikan dengan 1, min 1, min 1, 1. Lah ini kalau ini kita kalikan ini. Kalau ini kita kalikan, ya kan? Ini kita kalikan, menghasilkanlah ini. Menghasilkan ini. K2 juga sama aja caranya. Mudah saja, tinggal K2-nya berapa ini, kalikan 1 mm persegi dibagi panjangnya adalah 5. Maka menghasilkan ini. Ya, ini mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ini ya. Kalau ini sudah bisa mengikuti, maka nanti akan mudah. Anda bisa dapat A, kan gitu. Tapi kalau ini sudah tidak bisa mengikuti, wah, ya harus belajar lebih
keras lagi, harus lebih giat lagi, jangan malas-malas. Karena Anda anak muda, wah mesti harus lebih semangat daripada saya yang sudah tua, gitu. Oke, kita lanjut ke matrik kekakuan 3. Matrik kekakuan 3 sama saja ini, ya kan? K3, A3 dibagi L. Nih hasilnya adalah yang ini. Jadi sekarang kita sudah punya 3 matrik kekakuan. 1, 2, dan 3. Lalu kita gabungkan. Matrik 1 gabung matrik 2 gabung matrik 3. Ya, kita lihat gabungannya ya. Gabungannya di mana? Ini dia. Ya, gabungannya ini. Anda ingat ya, matrik yang pertama adalah ini. Lalu yang ekornya ditambah kepala matrik berikutnya. Kepala matrik berikutnya kan ini. Nah, ini. Yang di sini juga, ya kan? Ekor matrik kedua ditambah kepala matrik ketiga. Nih. Jadi kalau dia ada 3 matrik, maka sekarang matriknya menjadi ukuran 4 kali 4. Waktu Anda menggabungkan 2 matrik, maka ukurannya menjadi 3 kali 3. Kalau 4 matrik, ya berarti menjadi matrik 5 kali 5. Kalau 6 matrik, ya jadi 7 kali 7 dan seterusnya tergantung pada jumlah matrik. Nah, ini sekarang Anda sudah ketemu matrik kekakuannya, sudah Anda masukkan di sini. Jadi matrik pertama di depan, kemudian matrik kedua di sini, tapi ingat ekor dan kepalanya ditambah. Matrik ketiga juga di sini, tetapi ingat ekor matrik 2 ditambah kepala matrik 3 ini. Sehingga di sini ada 8,2, di sini 8,2. Ya, ini hasilnya lah. Atau sekarang karena kita masukkan ke dalam persamaan yang K, T sama dengan Q. Mana tadi ya? Saya kok lupa naruhnya. Kita lihat dulu. Tadi ada K, T. Ini ya kan? Ini tapi ini kita balik ya, tidak apa-apa ya. Kita balik. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini sekarang ya. Jadi karena T1, T2, jadi Q-nya ini dibalik di belakang sekarang. K-nya yang paling depan, kemudian T-nya itu yang ini ya. Jadi Q menjadi barisan paling belakang, kolom paling belakang. Ini matrik kekakuannya menjadi depan. Kemudian matrik T-nya adalah yang di tengah-tengah ini ya. Iya. Jadi sekarang Anda susun. Ini ada T1, ada T2, ada T3, ada T4. Tapi T1 dan T4 sudah tahu, yaitu 200 sama 20. Makanya di sini isi 200. Yang di sini 20. Nah, lalu Q1 berarti Q di node 1, Q masuk. Ya, kita belum tahu ini. Kita belum tahu. Q4 berarti Q di node di 4 berarti sama dengan Q keluar. Juga belum tahu. Nah, lalu kenapa ini Q di node 2 sama Q di node 3 kok sama dengan 0? Ya, itu maksudnya di node 2 dan di node 3 tidak ada Q yang masuk ke plat ataupun keluar dari plat atau dari komposit tadi ya. Jadi karena tidak ada Q keluar atau Q masuk di sana, maka sama dengan 0. Jadi begini maksudnya ini. Nah, ini maksudnya
di sini nih tidak ada, kalau di persoalan ada simbol ki, misalkan di sini ada ki, ya ki sama dengan 100 umpamanya, atau 10 lah. Yang di sini misalkan ki keluar ke sana, ya, ki keluar sama dengan ki-nya ini misalkan sama dengan 5, ya 5. Nah kalau ini maka ki 2 dan ki 3-nya tidak sama dengan 0. Sudah paham ya? Karena di sini tidak ada ki yang masuk, tidak ada ki yang keluar di garis ini, maka ki 2 sama dengan ki 3 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kali persoalan kita misalkan isi 10 masuk, kemudian 5 keluar, berarti di sini. Nah, maka di sini nanti di sini yang masuk tadi 10, ya di sini isi 10. Lalu ya yang di sini harus isi 10 kalau soalnya adalah tadi misalkan ada 10 di sini. Ya. Yang ini keluar berarti ya kita anggap negatif. Ya kan? Negatif 5 kalau soalnya adalah diketahui. Kalau soal yang ini adalah tidak ada, sehingga ki 2 dan ki 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah Anda ketemu seperti ini, maka tinggal menyelesaikan saja ini. Ada 4 persamaan, ya kan? Ada 4 persamaan dengan 4 variabel. Nih, variabel T2, T3, Q1, dan Q4. Ada 4 persamaan, berarti bisa dicari. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang paling mudah Anda perhatikan adalah di yang ini dulu. Ini saja yang 00 ini saja. Ini Anda selesaikan dulu, ya kan? Sehingga nanti ketemu T2 dan ketemu T3. Ya, kita lihat bagaimana cara membuat persamaan yang ini sama yang ini. Ya, kita lihat ke berikutnya. Ya, ini kita mempertimbangkan yang di kotak saja. Nah, ini muncul 1000 karena tadi di sini ada 10 pangkat min 3. Maka kalau Q1 dibagi 10 pangkat min 3, maka sama dengan Q1 kali 1000. Pangkatnya menjadi positif, ya kan? Jadi positif, naik dia. Ini juga Q4, di sini tadinya 10 pangkat min 3, dijadikan ke sini dibagi 10 pangkat min 3, maka sama saja dengan dikalikan dengan 1000. Lah karena yang ini adalah sudah 0, ya walaupun dibagi, walaupun dikali, tetap saja dia ini 0. Lah maka kita perhatikan yang di dalam kotak merah ini saja untuk membuat 2 persamaan. Ya. Yang pertama adalah -8 ini. -8 ini Anda kalikan dengan ini. 200. -8 kali 200. Oh, ini ada X-nya, seharusnya X-nya di depan ini kalinya. Kok di sini? Sorry ya, ini salah. Yang benar di sini kalinya. Iya. Jadi kita ulang. -8 ini Anda kalikan dengan 200. Lalu 8,2 ini, ya, 8,2 ini Anda kalikan dengan T2. Minus 0,2 Anda kalikan dengan T3. Lalu 0 dikalikan dengan 20. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ini karena baris yang ini yang Anda perhatikan, ini baris yang ini. Nah, begitu cara membuat persamaan dari perkalian matrik di atas.
atas perkalian matrik tersebut. Lalu persamaan berikutnya, ya karena kita masih menyorot yang di dalam kotak saja, kita sekarang yang ini. Yang kedua untuk mencari T3 ini kan, yang ada T3-nya, yang ada T2 ada T3-nya juga. 0 dikalikan 200 ditambah minus 0,2 kali T2 ini, minus 0,2 kali T2 ditambah 8,2 kali T3 ditambah minus 8 kali 20 sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua persamaan ini. Anda selesaikan ini dengan cara eliminasi. Ya, kalau Anda tidak paham dengan eliminasi, harus buka kembali matematika. Jadi harus belajar kembali matematika, karena ini sudah harus bisa menyelesaikan eliminasi. Nah, dengan eliminasi maka ketemulah T2 sebesar 195 derajat lebih lah ya. Lalu ketemu T3 sekitar 24 lebih. Nah, bagaimana kalau Anda ketemu T3-nya lebih besar dari T2 untuk persoalan ini umpamanya? Wah, berarti Anda ada kesalahan. Nah, ini bisa untuk mengetes Anda, untuk menguji diri Anda. Misalkan Anda mengerjakan soal ini, kok T2-nya lebih rendah dari T3? Berarti keliru. Atau T3-nya kok lebih rendah dari 20 derajat? Itu juga keliru. Karena yang paling kanan, yang paling rendah adalah 20. Maka T2 dan T3 harus berada di antara 200 dan 20. Tetapi T3 tidak boleh lebih tinggi dari T2. Jadi T3 ini tidak boleh lebih tinggi dari T2. Kalau ketemunya Anda T3 lebih tinggi dari T2, juga ada yang keliru. Ingat ya, paham ya sampai di situ. Nanti coba sendiri itu untuk mengeliminasi dua persamaan ini sehingga menghasilkan T2 sebesar ini dan T3 sebesar ini. Lalu kalau sudah ketemu 2T-nya ini, wah gampang untuk mencari Ki. Anda misalkan mengambil aja yang paling atas ini untuk mencari Ki 1. Yang paling atas ini. Paling atas ini adalah 8 dikalikan 200. Ya kan? Lalu min 8 ya, ditambah min 8 kali T2. Lalu ini 0 kalikan T3, 0 kalikan 20 sama dengan Ki 1 kali 1000. Maka diperolehlah ini. Nah, setelah Anda peroleh ini, maka tinggal memasukkan T2 ini saja ke sini. Memasukkan T2 ke situ, diperolehlah Ki ini. Ya, Ki-nya sekian watt tiap milimeter persegi, karena tadi adalah luas penampangnya adalah satu satuan luas. Kalau saya buat di sana adalah 100 mm persegi, maka hasilnya ini harus dikalikan dengan 100. Kalau di sana adalah 20 mm persegi, ya hasilnya ini harus dikalikan dengan 20 dan seterusnya tergantung berapa luasannya, kan begitu. Ya, itu kira-kira ya. Sampai di sini kita sudah ketemu T2, T3, Ki 1. Lalu Ki 4-nya berapa? Nah, kita lanjut sedikit. Ki 4-nya. Nah, Ki 4-nya boleh Anda menggunakan yang paling bawah ya. Yang paling bawah, kalau Anda mengalihkan yang paling bawah itu,
maka Anda memperoleh persamaan ini. Lah, T3-nya tinggal dimasukkan ke sini. Tadi T3 kan sudah ketemu. T3 sudah ketemu, maka muncullah, oh ini, sorry, ini harus dikali 1000 ini. Ini harus dikali 1000 karena tadi ada 10 pangkat min 3 untuk membagi Ki 4 ya. Jadi ini, tapi ini bertumpuk-tumpuk, kita kecilin dulu dah ya. Nah ini, jadi setelah dapat ini Anda masukkan T3, maka perolehlah ini. Perolehlah ini nih. Harganya Ki 1 harus sama dengan Ki 4. Mengapa harus sama? Karena kesetimbangan energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Panas yang masuk harus ada panas yang keluar. Kalau panasnya hanya masuk terus lama ke panas, akhirnya material Anda meleleh. Ya. Material Anda meleleh, atau kalau itu tangki ya berisi gas, lama-lama meledak ya. Jadi harus ada Ki yang masuk, harus ada Ki yang keluar. Ki yang keluar adalah tandanya negatif. Ini tandanya negatif. Tanda negatif dari mana, Pak? Ya kalau Anda menyelesaikan ini nanti diperoleh Ki-nya ini otomatis negatif. Nah, ini ingat, ini kalau ini ada luasannya nih. Ini contoh yang latihan nanti. Ada luasannya 200. Kalau ini luasannya 200, maka Ki 4 harus dikalikan dengan 200. Ki 1 harus dikalikan dengan 200. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah paham mengenai finite element untuk konduksi satu dimensi dan linier. Ya. Kita seperti biasa, lanjutnya adalah latihan untuk mengetes apakah Anda sudah bisa menerima tutorial ini atau belum paham dengan tutorial ini. Nah, sedangkan latihannya ini luasannya adalah ditahu dia 200. Maka nanti Ki 1 dan Ki 4-nya, ya kan? Ki 1 dan Ki 4-nya kalau disuruh mencari harus dikalikan dengan 200 mm persegi. Gambarnya adalah yang ini, yang untuk ya, tugas atau latihan. Gambarnya adalah yang ini. Nah, sekarang ini suhu yang panas di sebelah kanan, suhu yang rendah di sebelah kiri. Maka kira-kira Ki-nya mengalir kemana? Saya kasih tanda ke sini, ataukah ke sini? Ya, kira-kira Anda milih yang mana? Milih yang panah ini, apa milih panah yang ini? Ini aliran kalornya menurut logika Anda. Mudah-mudahan Anda memilih yang ini. Kalau Anda memilih yang ini berarti agak sedikit keliru, agak sedikit konslet. Ya, jadi kita alirannya adalah dari suhu panas tadi teorinya, dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kalau arahnya sudah ke sana, ini berarti Ki masuk, yang sini adalah Ki keluar. Boleh saja Anda memberi node di sini 1, lalu di sini 2, lalu di sini 3, ya kan? Lalu di sini 4, ya. Lalu di sini 4, kayak tadi, ya kan? Arahnya ke sana. Atau Anda gambar ulang saja boleh. Nolnya ini kebetulan kan simetri. Jadi nolnya Anda pindah di sini, yang tinggi ini dipindah di sini. Tapi itu berarti kan merubah konstruksi, ya kan? Atau merubah boundary condition yang tidak boleh lah. Lebih baik Anda melakukan panahnya ke sana. Ya. Jadi kalau begitu, ini boleh saja Anda di sini 1. Ya kan, node 1. Ini node 2. Ini node 3. Ini node 4. Juga boleh seperti tadi. Ya kan?
Jadi cara mengerjakannya sama persis. Sama persis. Anda harus mencari dulu K. Kalau ini Anda anggap elemen 1 ya K1. Ini anggap elemen 2 ya K2. Ini anggap elemen 3 ya K3 dan seterusnya. Nah, yang jelas nanti kalau Anda mengerjakan ini seperti tadi ya, 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4, maka nanti hasilnya di Q1 ini negatif, yang di Q4 ini positif. Nah, gitu. Kalau nanti Anda ketemu di Q1 negatif dan Q4 positif, maka Anda sudah mendekati kebenaran. Tapi kalau Anda membuat node seperti ini, kemudian nanti ketemu Q1 positif, kemudian Q4 negatif, berarti keliru. Anda harus cek ulang, ya. Jadi cara mengerjakan sama saja dengan cara yang tadi 1, 2, 3, 4, cuma nanti hasilnya Q1 adalah negatif dan Q4 adalah positif. Negatif itu artinya keluar, positif itu artinya adalah masuk. Ya, Anda tinggal begini saja nanti. Dia akan berubah negatif positif dengan sendirinya tanpa Anda utak-atik, karena nanti yang berbeda itu di sininya. Apa? Yang berbeda. Nah, di sini temperaturnya kan di sini nanti kalau di latihan itu di sini kan 0. Sedangkan yang di sini adalah 20. Ini artinya T4 ini lebih tinggi karena ini nanti adalah 0, ya kan? Untuk di latihan itu. Maka nanti otomatis T3 akan lebih tinggi dari T2 dan akan lebih tinggi dari 0. Nah, karena ini dari rendah ke tinggi, maka ini nanti akan otomatis negatif sendiri. Ini akan otomatis positif sendiri. Jadi jangan khawatir. Tetap saja mengerjakannya seperti ini dari node 1 di sebelah kiri sampai dengan node 4. Nanti ketemu Q1 negatif dan Q4 positif. Kalau ketemunya terbalik, kalau ketemunya Q1 positif dan Q4 negatif, Anda coba cek ulang. Oke, sampai di sini saja tentang untuk menyelesaikan perpindahan panas konduksi. Semoga Anda bisa mengikuti, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video berikutnya.